Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan judul tugas kami mogok kerja atau strike, yang anggotanya terdiri dari Alia Zahra, Firly Mega, Yayat Supriyatna, dan saya sendiri Stefania Armedita. Pertama-tama presentasi ini akan dibawakan oleh Yayat Supriyatna dan selanjutnya akan dilanjut oleh anggota lainnya. Dan kepada Yayat Supriyatna dipersilahkan. Yang pertama, mengenai latar belakang. Hubungan kerja merupakan bagian dari hubungan industrial Pancasila yang mendasarkan atas prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Oleh karena itu, pengusaha dan pekerja atau buruh harus berusaha menghilangkan perbedaan pendapat dan cari bersamaan ke arah persetujuan di antara mereka. Hal ini dijelaskan dalam pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerjaan yang menyatakan bahwa hubungan industrial adalah suatu hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Pada saat ini, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Karena kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lebih lanjut tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Selanjutnya mengenai definisi mogok kerja. Mogok kerja menurut pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 diartikan sebagai tindakan pekerja atau buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan atau oleh serikat kerja atau buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan. Pemogokan merupakan jalan terakhir bagi upaya penyelesaian perselisihan perburuhan apabila semua jalan damai yakni musyawarah untuk mencapai mufakat mengalami jalan buntu. Dalam pengertian pemogokan tidak diberikan batasan berapa lama mereka tidak melakukan pekerjaan atau berapa lama mereka lambat melakukan pekerjaan. Dengan demikian, pengertian pemogokan hanya dikaitkan dengan niat, yaitu niat buruh untuk tidak melakukan pekerjaan atau untuk memperlambat melakukan pekerjaan. Dasar hukum mengenai mogok kerja yaitu A. Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 yang terdapat di pasal 28. B. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. C. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. D. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat kerja atau serikat buruh. E. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerjaan yang terdapat di dalam pasal 137 sampai pasal 145. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Zahra Nuriana. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan mogok kerja dan unjuk rasa atau demonstrasi. Yang pertama, di sini ada dasar hukum mogok kerja, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan dasar hukum unjuk rasa atau demonstrasi yaitu Undang-Undang Nomor 9 tentang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Yang kedua, ada pengertian istilah mogok kerja, yaitu tindakan pekerja atau buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama. Sedangkan pengertian istilah unjuk rasa atau demonstrasi yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran, lisan, dan tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Sedangkan pemberitahuan mogok kerja yaitu secara tertulis dan disampaikan kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Sedangkan pemberitahuan unjuk rasa atau demonstratif yaitu secara tertulis dan disampaikan kepada Polri. Nomor 4 ada lokasi pelaksanaan mogok kerja di dalam lokasi kerja atau perusahaan. Sedangkan lokasi pelaksanaan unjuk rasa atau demonstratif yaitu di luar kerja atau di luar perusahaan. Dengan kata lain, hak mogok diakui sepenuhnya oleh undang-undang ini. Namun sebelumnya melakukan pemogokan harus dipenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut agar mogok itu sah.
Pasal 139 dan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Yang pertama, sekurang-kurangnya 7 hari sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja atau buruh, serikat pekerja atau buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Yang nomor 2, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan pihak perusahaan yang menerima surat pemberitahuan mogok kerja wajib memberi tanda terima. Nomor 3, dalam hal mogok kerja dilakukan oleh pekerja atau buruh yang tidak menjadi anggota sekitar pekerja atau buruh, maka pemberitahuan sebagaimana tertuang dalam angka 1 tersebut di atas ditandatangani oleh perwakilan pekerja atau buruh yang dibujuk sebagai koordinator atau penanggung jawab mogok kerja. Selanjutnya ada faktor-faktor penyebab pemogokan kerja. Yang pertama, perkembangan hukum perburuh diawali dengan ikut campurnya pemerintah atau penguasa terhadap perjanjian yang dibuat antara majikan dan buruh. Yang kedua, ada tujuan campur tangan pemerintah adalah untuk melindungi buruh yang lazimnya secara ekonomis memang lemah. Misalnya, dengan adanya pemerintah maka upah minimum regional buruh dapat diatur sehingga majikan tidak dapat semena-mena menemukan sendiri upah buruhnya sekalipun disetujui oleh buruh. Pasal 88 ayat 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Beberapa hal penting terkait dengan mogok kerja tidak sah adalah yang pertama, yaitu mogok kerja dilakukan tidak memenuhi ketentuan pasal 139 dan pasal 140 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah mogok kerja tidak sah, pasal 142 ayat 1. Yang kedua, ada mogok kerja tidak sah apabila dilakukan sebagai berikut: bukan akibat gagalnya perundingan. Yang kedua, tanpa pemberitahuan kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Yang ketiga, ada dengan pemberitahuan kurang dari jauh hari kerja sebelum pelaksanaan mogok kerja. Yang keempat, ada isi pemberitahuan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 140 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Terus selanjutnya yang keempat ini ada mogok kerja tidak sah apabila dilakukan pada perusahaan yang melayani kepentingan umum atau perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia oleh pekerja atau buruh. Dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa setiap pekerja atau buruh memperoleh penghasilan untuk memenuhi kehidupan yang layak, serta pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan meliputi upah minimum, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, dan sebagainya, dengan memperhatikan produktivitas pertumbuhan ekonomi. Pemogokan ini merupakan sarana untuk mencapai tujuan tuntutan. Jika dikaitkan dengan norma hukum, ketenagakerjaan dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tuntutan normatif yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan sebagai akibat pihak majikan yang tidak memperoleh kewajibannya telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut. Misalnya dalam pasal 2 Permenaker Nomor 4 Tahun 1994. Yang kedua ada tuntutan tidak normatif. Tuntutan ini tidak didasarkan pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, karena mendapat kesepakatan buruh mogok agar general manager dipecat. Dan pemogokan buruh dapat dilihat dari sudut pandang lain. Yang pertama ada bertendensi ekonomis. Misalnya, buruh mogok untuk kenaikan upah. Yang kedua ada bertendensi tidak ekonomis. Misalnya, buruh mogok agar general manager mundur atau dipecat. Mogok kerja dan penutupan perusahaan. Pada prinsipnya, mogok kerja ini merupakan hak dasar buruh yang dilakukan secara sah dan tertib sebagai akibat gagalnya perundingan atau tidak tercapainya kesepakatan. Sedangkan penutupan perusahaan atau lockout merupakan hak dasar pengusaha untuk menolak buruh sebagian atau seluruh untuk menjalankan pekerjaan akibat gagalnya perundingan.
yang terdapat dalam pasal 146 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Secara yuridis, walaupun pemogokan dan penutupan perusahaan merupakan hak dasar dalam melakukan tindakan tersebut, harus tetap menaati ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya ada penyelesaian hukum bagi buruh yang melakukan mogok kerja. Hak mogok merupakan hakikat dari hak berorganisasi yang dilindungi oleh Konvensi ILO. Mogok kerja sebagai upaya buruh untuk tetap dipelihara agar tidak bertentangan dengan maksud, tujuan, dan penegakan hukum sehingga tidak disintegrasi antara pengusaha dan buruh. Dengan demikian, mogok kerja dilaksanakan dengan tanggung jawab sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam pasal 29 Deklarasi Universalitas Hak-Hak Asasi Manusia, yaitu setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang memungkinkan pengembangan kepribadian secara bebas dengan penuh. Dalam pelaksana hak dan kewajiban, setiap orang harus tunduk pada pembatasan oleh undang-undang untuk menjamin pengakuan dan hak kebebasan orang lain, serta hak dan kebebasan ini tidak boleh bertentangan dengan asas-asas dan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Adapun contoh kasus dan analisis daripada kasus mogok kerja, yang mana kami ambil dari PT Freeport Indonesia yang dituntut mengembalikan hak-hak pekerjanya yang dirumahkan atau terkena PHK akibat daripada mogok kerja. Aksi mogok kerja yang dilakukan oleh ribuan karyawan PT FI dinyatakan sah dan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kuasa hukum karyawan mogok kerja PT FI dari Kantor Hukum dan HAM Lokataru, Nurkolis Hidayat, yang mengatakan adanya perkembangan signifikan dalam kasus sengketa ketenagakerjaan antara PT FI dan para pekerjanya. Dan adapun yang kami analisis daripada contoh kasus ini, yaitu kami dapat menyimpulkan dari kasus mogok kerja yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Akan tetapi pihak PT Freeport berusaha menghalang-halangi pekerja atau buruh dan serikat buruh untuk menggunakan hak mogok kerjanya yang dilakukan secara sah, tertib, damai sesuai dengan pasal 143 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan larangan penghalangan kebebasan buruh untuk berserikat. Oleh karena itu, dengan adanya Undang-Undang Ketenagakerjaan, kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat di muka umum diperbolehkan dan dilindungi oleh undang-undang yang berlaku di negara kita. Akan tetapi, pihak PT Freeport sudah menentang Undang-Undang Ketenagakerjaan, khususnya di pasal 143 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dengan adanya kasus ini, seharusnya pihak PT Freeport tidak bersikap menentang undang-undang yang ada. Justru seharusnya bersikap kooperatif dalam menyelesaikan permasalahan yang semana sebagai tahapan untuk mencari jalan keluar sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak, baik dari pihak pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau serikat buruh PT Freeport dan pihak PT Freeport sebagai mediatornya dari pihak dinas terkait, yaitu Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten tersebut. Adapun kesimpulan daripada materi mogok kerja kami, yaitu pemogokan adalah tindakan dilakukan oleh pihak pekerja atau buruh terhadap pengusaha dengan tujuan menekan pengusaha untuk memenuhi tuntutannya, atau sebagai tindakan solidaritas untuk teman sekerja lainnya. Tindakannya dapat berupa tidak melakukan pekerjaan sebagian atau seluruhnya, atau berhenti melakukan pekerjaan dengan mogok duduk, memperlambat pekerjaan secara massal, dan lain sebagainya. Faktor utama yang menyebabkan adanya pemogokan yaitu tidak terpenuhinya standar kesejahteraan yang sesuai dengan tuntutan pekerja dan jalan buntu yang dialami dalam perundingan antara kedua belah pihak. Tuntutan dalam mogok kerja dapat dilihat dari norma-norma hukum, yaitu menjadi tuntutan normatif dan tuntutan tidak normatif. Selain itu,
terdapat tuntutan ekonomi dan non-ekonomi. Dampak daripada suatu pemogokan yaitu kerugian material dalam perusahaan yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, produktivitas pekerja menurun, pemogokan yang tidak sesuai dengan prosedur, dan berkepanjangan berdampak pada ketidakstabilan sosial, ekonomi, dan politik. Beberapa solusi untuk menyelesaikan masalah pemogokan yaitu memenuhi tuntutan pekerja yang diajukan disuarakan saat melakukan pemogokan. Selain itu, mediasi juga salah satu cara menyelesaikan permasalahan dengan mempertemukan kepentingan kedua belah pihak, yaitu pekerja atau buruh dan manajemen pengusaha atau perusahaan. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.